Salam pemirsa. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui penjualan peralatan militer senilai 1,1 miliar US dollar ke Taiwan, termasuk 60 peluru kendali anti kapal termasuk kapal selam dan 100 peluru kendali udara ke udara. Sebagai tanggapan, Beijing mengancam akan mengambil tindakan balasan. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan DSCA Amerika Serikat menyebutkan bahwa penjualan itu termasuk Sidewinder, peluru kendali yang digunakan dalam penyerangan dari udara ke udara atau udara ke darat dengan biaya sekitar 85,6 juta US dollar. Sedangkan biaya untuk peluru kendali Harpoon adalah sekitar 355 juta US dollar. Selain itu, biaya untuk perangkat pendukung program radar pengawasan Taiwan yang besarnya diperkirakan mencapai 665,4 juta US dollar. Perintah penjualan tersebut mencerminkan dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan yang berkelanjutan. Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa jika penjualan senjata terwujud, Beijing dengan tegas akan mengambil tindakan balasan sesuai dengan perkembangan situasi. Pemerintahan Joe Biden mengatakan bahwa paket tersebut telah dipertimbangkan selama beberapa waktu sebelumnya dan diputuskan setelah melalui konsultasi dengan anggota parlemen Taiwan dan Amerika Serikat. Laura Rosenberger, Direktur Senior Gedung Putih untuk Urusan Tiongkok dan Taiwan, menyebutkan dalam sebuah pernyataan, seiring dengan pemerintah Tiongkok ketika terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, termasuk meningkatkan kehadiran militernya di udara dan laut di sekitar Taiwan, dan mencoba untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, maka kami memberi Taiwan apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan kemampuan bela diri. Setelah Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, mengunjungi Taiwan pada bulan lalu, Beijing melakukan latihan militer pengepungan Taiwan selama 4 hari dengan peluru tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian mengklaim akan menormalkan aktivitas militer di sekitar Taiwan. Nancy Pelosi adalah pejabat tertinggi Amerika Serikat yang mengunjungi Taiwan setelah bertahun-tahun tidak terjadi kunjungan serupa. Pentagon menyebutkan bahwa putaran baru peralatan militer yang baru diumumkan pada hari Jumat itu tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di kawasan tersebut. Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa penjualan senjata ini juga tidak mencerminkan Amerika Serikat mengubah kebijakan Taiwan. Diperkirakan Kongres Amerika Serikat dapat menyetujui paket penjualan senjata ini. Bulan lalu Reuters pernah melaporkan bahwa pemerintah Biden bermaksud untuk memasok peralatan baru kepada Taiwan yang akan digunakan untuk memelihara sistem militer Taiwan yang ada saat ini dan memenuhi pesanan yang ada meskipun ketegangan meningkat setelah kunjungan Pelosi. Namun ini bukan untuk memberinya kemampuan militer baru. Penjualan yang diusulkan ini bersifat rutin dalam hal mendukung upaya berkelanjutan Taiwan memodernisasi angkatan bersenjatanya dan menjaga pertahanannya tetap kredibel, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang meminta namanya tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan rasa terima kasihnya dan menambahkan bahwa kegiatan provokatif dan militer Tiongkok belakangan ini merupakan ancaman serius bagi Taiwan. Oleh karena itu, pembelian paket senjata ini akan membantu Taiwan menghadapi tekanan militer Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa pembelian ini juga mencerminkan keseriusan Taiwan dalam memperkuat kemampuan pertahanannya secara keseluruhan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan perdamaian di Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik. Rupert Hammond Chambers, Presiden Dewan Bisnis Amerika Serikat Taiwan, US Taiwan Business Council, mengatakan Kamar Dagang Amerika Serikat Taiwan menentang apa yang disebut pendekatan terbatas terhadap penjualan senjata ke Taiwan. Seperti yang ditunjukkan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok PLA baru-baru ini dalam latihan ala pengepungan Taiwan, Taiwan menghadapi berbagai ancaman dan membutuhkan berbagai kemampuan untuk merespon, kata Rupert Hammond Chambers dalam sebuah pernyataan. Ia juga menambahkan bahwa jika Taiwan tidak dilengkapi dengan kemampuan pertahanan yang menyeluruh, maka seiring berjalannya waktu, hal itu akan menciptakan celah baru dalam pertahanan Taiwan yang dapat dimanfaatkan oleh Beijing. Reuters melaporkan bahwa penjualan tersebut harus ditinjau oleh Kongres. Tetapi para pembantu di Kongres baik dari Partai Demokrat maupun Republik, mereka semua percaya bahwa persetujuannya akan berjalan lancar. Sejak kunjungan Pelosi, anggota Kongres dari kedua partai, termasuk gubernur dari setidaknya 2 negara bagian Amerika Serikat juga telah berkunjung ke Taiwan, yang tidak heran lagi mendapat kritikan dari Beijing.
Adapun kontraktor utama untuk peluru kendali Harpoon adalah perusahaan Boeing. Sedangkan kontraktor utama untuk peluru kendali Sidewinder dan proyek radar pengawasan adalah perusahaan Amerika Serikat Raytheon. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.